Waqala Ata'un, waqala berkata siapa Ata'u Syekh Ata' rahimahullahu. Syekh Ata' mengatakan majlisu zikrin, adapun majlis zikir itu yukafir, bisa melebur apa majlis zikir sab'ina, pada 70 apanya majlisnya min majalisil lahwi, dari majlis-majlis yang tidak ada gunanya. Jadi majlis yang apa namanya ya yang nganggur, majlis lelahan. Jadi orang hadir di majlis zikir. Majlis zikir itu majlis ilmu, majlis yang menjelaskan tentang halal haram, majlis yang menerangkan tentang mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya majlis zikir. Nah, orang hadir di majlis zikir itu bisa menghapus dosa kita 70 majlis yang kita ini kan kadang-kadang banyak majlis-majlis nganggur. Kayak umpamanya ngumpul-ngumpul ngopi, ngumpul-ngumpul kemudian pokoknya main apa yang tidak ada manfaatnya lah, dosanya itu dihapus dengan hadir di majlis zikir itu. Faqad takhadha, maka sungguh telah menjadikan siapa al-muzakhrifuna, orang-orang yang menghiasi hadhil ahaditsa, pada hadis-hadis ini, menjadikan hujjatan, menjadi hujjah, ala alasan, hujjah itu argumentasi, ala tazkiyati anfusihim, atas membersihkan jiwa-jiwa mereka al-muzakhrifun. Jadi dijadikan sebagai dalil untuk tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan jiwa. Wanaqalu, dan menukil, wanaqalu dan menukil siapa muzakhrifun ismat tazkiri, pada nama tazkir, ila khirafatihim, pada omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Muzakhrifun wadahalu dan lalai siapa muzakhrifun antori dzikri, dari jalannya zikir al-mahmudi yang dipuji. Wastaghalu, dan sibuk siapa muzakhrifun, sibuk bil kisosi, dengan beberapa kisah, kisotun kisos, beberapa kisah cerita, allati tatatarraku, yang sampai apa kisos ilaiha, kepada allati, sampai apal ikhtilafatu, beberapa perbedaan pendapat.
wa ziyadatu dan tambahan-tambahan, wa naqsu dan mengurangi. Orang sibuk dengan cerita, padahal orang cerita itu ada kalanya itu berbeda versinya, ya. Contohnya ini, saya pernah membaca buku tentang perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Bayai Abdullah Faqih Mas Kumambang. Itu antara Rais Akbar dengan Wakil Rais Akbar di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, Mbah Hasyim itu termasuk orang yang mempertahankan bahwa kentongan itu bisa dijadikan alat untuk mengajak orang berjamaah. Tapi Bayai Faqih Mas Kumambang termasuk yang tidak setuju. Orang dulu itu tidak setuju itu menulis di dalam satu bentuk tulisan. Jadi Mbah Hasyim nulis di majalah NU, nanti dijawab oleh Mbah Yai Faqih. Argumentasinya. Nah, jadi itu perbedaan. Tetapi bahwa pada suatu saat Mbah Hasyim ketika ada undangan maulid di daerah Gresik, itu Mbah Faqih Mas Kumambang itu menyuruh masyarakat yang punya masjid musola untuk memasang kentongan karena menghormati kepada Mbah Hasyim. Nah, ini cerita yang pernah saya baca. Tetapi ternyata versinya Gus Bah beda. Kalau Gus Bah itu menceritakan antara Mbah Hasyim dengan Mbah Yai Dimyati mana itu daerahnya Pak SBY itu, mana itu Pacitan, pondoknya Pondok Termas. Nah, jadi katanya begitu. Nah, itulah cerita itu. Jadi cerita itu kadang-kadang beda versi, ya, beda versi. Kadang ada penambahan, kadang ada pengurangan. Wa takhruju dan keluar apa allati anil qisosi dari beberapa kisah al-waridati yang sampai fil Qur'ani di dalam Quran. Wa tazidu dan nambah apa allati alaiha atas kisos. Fa inna minal qisosi, sesungguhnya itu minal qisosi sebagian dari beberapa kisah, ada perkara yang fa'u yang menerima manfaat atau memberi manfaat apa sima'uhu mendengarkan. Wa minha dan sebagian dari kisos ada perkara yadurru yang membahayakan apa. Jadi kisah-kisah itu ya ada plus minusnya. Plus minusnya itu, kalau plusnya mungkin kalau cerita-cerita yang bisa dijadikan sebagai teladan, sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Kita ini banyak menerima pelajaran dari ulama-ulama dahulu sebetulnya. Dulu di Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu, orang itu takut untuk menerima amanah.
Jadi Mbah Hasyim itu adalah simbol keulamaan, ya, simbol keulamaan. Makanya waktu itu apa saja itu nunggu restunya Mbah Hasyim. Padahal penggeraknya itu adalah Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mbah Yai Wahab Hasbullah. Nah, makanya julukan pertama, sebutan pertama pemimpin besar itu namanya Ar-Raisul Akbar. Jadi Rais Akbar itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sampai Mbah Hasyim wafat. Ketika Mbah Hasyim wafat itu orang bingung siapa yang kemudian untuk menggantikan Mbah Hasyim. Akhirnya Mbah Wahab yang ditunjuk. Mbah Wahab yang ditunjuk itu beliau mau dengan syarat diturunkan grade-nya. Diturunkan, tidak Rais Akbar, tapi pakainya adalah Rais Am. Rais Akbar itu cukup Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Rais Akbar cukup Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Berikutnya itu Rais Am. Jadi Mbah Wahab itu mau menjadi pemimpin besar di NU itu, tapi sebutannya turun menjadi Rais Am. Ini akhlaknya, akhlak orang-orang dahulu. Nah, kemudian Mbah Wahab ini memimpin NU lama sampai tahun 70. Sejak wafatnya Mbah Hasyim 47 sampai tahun 70. Jadi lama sekali. Nah, ketika muktamar di Bandung itu yang terpilih itu sebetulnya adalah Mbah Yai Bisri. Mbah Yai Bisri Sansuri. Mbah Yai Bisri ini teman mondok di Mbah Yai Khalil Bangkalan, teman mondok di Mbah Hasyim, teman mondok di Mekah dengan Mbah Yai Wahab. Tapi juga menjadi saudara ipar, adik iparnya. Karena Mbah Bisri itu menikahi adiknya Mbah Wahab, Mbah Nyai Khadijah namanya. Jadi ketika masih mondok di Mekah itu Mbah Yai Hasbullah berangkat haji bersama putrinya, di sana dinikahkan dengan Mbah Bisri. Mbah Bisri diajak pulang. Nah, ketika muktamar itu terpilih Mbah Bisri sebagai Rais Am. Tapi Mbah Bisri tidak mau. Mbah Bisri saya cukup menjadi wakil saja. Jadi ketika itu beliau memposisinya wakil Rais Am. Nah, katanya beliau, selama Mbah Wahab masih ada, maka biar Mbah Wahab yang jadi Rais Am. Walaupun memimpin jamiah ini dengan tiduran di tempat tidur, walaupun sakit-sakitan tidak apa-apa, saya cukup jadi wakilnya. Ini adabnya orang dahulu kayak begitu, luar biasa. Sampai kemudian Mbah Wahab wafat, kemudian digantikan oleh Mbah Bisri. Mbah Bisri memimpin sampai tahun 80. Tahun 80 beliau wafat.
Mbah Bisri itu orang yang tegas terhadap hukum. Jadi memandang hukum itu ya hitam putih. Tidak ada yang gray area. Tidak ada wilayah abu-abu. Pokoknya hitam, putih. Boleh, ndak. Itu Mbah Bisri. Makanya kalau beliau, dan orangnya itu on time, tepat waktu. Ngundang umpamanya jam 7, ya beliau jam 7 sudah datang. Ya. Jadi pernah Gus Dur itu nganter rapat PBNU itu jam 8 atau berapa itu. Jadi Mbah Bisri itu minta diantar oleh Gus Dur itu ya sebelum jam 8. Jam 8 itu sudah nyampe di PBNU sendirian, belum ada orang. belum ada orang. Jadi ya zikiran sendirian sambil nunggu itu. Itu begitu on time-nya beliau terhadap, konsistennya terhadap waktu. Itu terkenal banget Mbah Bisri itu. Jadi kalau di Dena nyari itu kalau pujiannya itu kan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kalau sudah dibaca 5 kali ya berarti sudah naik ya. Jadi tidak sampai lebih, mesti udah jamaah. Nah, gitu. Jadi beliau itu tepat waktu, orangnya tepat waktu, disiplin. Makan juga begitu, sarapan jam 9 ya jam 9. Jadi tidak pernah maju atau tidak pernah mundur. Ya sudah jam 9. Nah, gitu. Begitu Mbah Bisri wafat, termasuk Mbah Bisri yang berani memecat Subhan ZE ketika itu, tokoh muda NU, pengusaha kaya raya yang berani terhadap Soekarno ya. Tapi karena memang alasannya alasan syar'i, alasan fikih, alasan fikih. Nah, jadi begitu Mbah Bisri wafat, tidak ada yang mau. Kiai As'ad Samsul Arifin tidak mau. Katanya Kiai As'ad, jangankan para mutamirin, malaikat turun saya tidak mau. Kemudian yang cocok itu Kiai Makhrus katanya gitu. Kiai Makhrus lebih keras lagi. Jangankan malaikat Israel yang datang saya tidak mau. Jadi pada tidak mau. Mbah Yai Nawawi sepuh Sidogiri juga tidak mau. Akhirnya yang terpilih adalah Yai siapa yang ngarang Hujjali Sunnah wal Jamaah itu, Yai Ali Maksum. Yai Ali Maksum Krapyak. Beliau terpilih karena beliau tidak hadir. Jadi beliau terpilih karena beliau itu tidak hadir di arena itu. Jadi makanya terpilih. Dan itu marah-marah sebetulnya, tapi akhirnya menerima. Tapi menerima dengan syarat, saya hanya mau meneruskan periodenya Kiai Bisri. Jadi tidak mau dipilih lagi. Jadi hanya mau meneruskan periodenya. Makanya tidak lama, yaitu tahun 80 beliau meneruskan sampai tahun 83. Karena 83 itu muktamar di Situbondo itu yang menghasilkan ke Khittah 26, kembali kepada Khittah 26. Nah, jadi itu begitu, orang-orang dahulu itu
memberikan contoh, kisah-kisahnya itu memberikan contoh kepada kita bahwa jangan berebut urusan amanah. Orang sekarang nyari amanah kok rebutan. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat itu kok rebutan. Kadang-kadang sampai berani bayar-bayar dan sebagainya. Makanya contoh-contoh ulama dahulu itu perlu kita jadikan pelajaran. Ya kita kalau ditunjuk siap gitu, tapi jangan kemudian minta-minta untuk jadi untuk ngurus itu. Kecuali kalau memang ada orang yang pingin rusak. Contohnya itu kayak kasus Muktamar Cipasung. Cipasung itu karena memang ada yang mau merusak NU. Makanya Gus Dur yang mestinya cukup 2 kali menjadi 3 kali maju. Ya karena ada yang mau merusak. Jadi kayak gitu. Maka tidak apa-apa kalau itu kita maju, pantang mundur, bertaruh nyawa, tidak apa-apa. Kalau memang ada indikasi jelas bahwa akan ada yang merusak jamiah. Nah, jadi kembali kisah-kisah itu ada kalanya ada manfaatnya, tapi ada kalanya juga tidak ada manfaat, bahkan membahayakan. Wa in kana, walaupun ada apa ma itu shadiqon, benar. Wa man, siapa orang itu fataha membuka, siapa man zalikal baba pada pintu tersebut, ala nafsi, yaitu pintu tersebut pintu tentang kisah tadi itu, kisos tadi. Ikhtalato, maka campur alaihi atas man apa as-sidqu, kebenaran, bil kadhibi, dengan kebohongan, wan nafi'u, dan perkara yang bermanfaat, bid-dharri, dengan perkara yang membahayakan. Famin hadza, maka dari demikian, ikhtalata fihi alaihi as-sidqu bil kadhibi wan nafi'u bid-dharr, nuhia, dilarang apa anhu, dari fataha dzalikal bab tadi itu. Walidzalika, dan karena demikian, nuhia anhu, qala, berkata siapa, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ma akhwajan nasa, ma adapun apa itu akhwaja, yang membutuhkan apa ma'an nasa, pada manusia. Artinya betapa membutuhkan manusia itu ila qasin, pada tukang cerita, shadiqin, yang jujur, yang benar. Fa in kanat, maka jika ada apal kisatu, cerita itu, min kisosil anbiya, bagian dari kisah-kisah para nabi alaihimussalam, fima, di dalam perkara ya ta'allaku, yang berkaitan apa ma bi umuri dinihim, dengan perkara-perkara agamanya anbiya. Wa kana, dan ada siapa al-qassu, orang yang bercerita itu, shadiqan, adalah orang yang jujur, shahihar riwayati,
yang benar periwayatannya, artinya tidak terlalu banyak menambah, tidak banyak mengurangi. Falastu, maka tidak ada siapa aku. Itu ara berpendapat siapa aku bi dengan ma baksan pada bahaya. Artinya menurut Imam Ahmad bin Hambal, kalau cerita-cerita itu benar, kalau cerita-cerita itu disampaikan oleh orang yang benar, jujur, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kisah-kisah para nabi, yang berkaitan dengan masalah agama keagamaan mereka, maka tidak masalah. Falyahdhar, maka tidaklah takut siapa orang al-kadhiba, pada bohong, bercerita yang ndak-ndak, ya, cerita yang tidak-tidak. Wa hikayatu ahwalin, dan adapun hikayat-hikayat beberapa keadaan, tumi'u, yang memberikan isyarah apa hikayat, ila hafawatin, pada kesalahan-kesalahan, au musahalatin, atau pada perkara-perkara yang digampangin, itu yaksuru, menjadi pendek, apa fahmul awami, pemahaman orang awam, andarki ma'aniha, dari memahami maknanya hikayat, au an kauniha. Jadi orang itu kadang-kadang cerita ini bisa difahami salah. Contohnya ini, cerita tentang Nabiullah Adam alaihissalam yang semula di surga, kemudian karena digoda oleh setan, kemudian memakan syajarah. Ada yang bilang syajaratul khuldi. Kemudian akhirnya diturunkan di neraka. Di bumi. Diturunkan di bumi. Nabi Adam di India, Ibu Hawa di Jeddah. Ini kalau tidak diterangkan secara utuh, maka ada kesan bahwa kita ini korban. Jadi kita ini korban dari kesalahan Nabi Adam. Kan gitu ya? Menganggap bahwa ini semua yang salah Nabi Adam, mestinya kita enak-enak di surga kita ini. Kita jadi ruwet di dunia ini gara-gara Nabi Adam. Padahal mestinya harus diterangkan bahwa itu adalah bagian dari skenario Allah Ta'ala. Mengapa? Karena sebelumnya Allah sudah dahulu, sebelum menciptakan Nabi Adam itu Allah sudah mendeklar, yaitu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah sudah mendeklarasikan kepada para malaikat akan menciptakan orang yang menjadi pemimpin di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi itu adalah bagian dari grand design dari Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh difahami bahwa kita ini korban dari kesalahan Nabi Adam sehingga kita ini sekarang ada di bumi. Bukan. Itu memang sudah skenario Allah Ta'ala seperti itu. Nah, ada beberapa manfaat-manfaat atau hikmah-hikmah di balik cerita itu.
au an kauniha, atau dari adanya hikayat itu hafwatan, adalah kesalahan nadirotan yang jarang, murdifatan yang mengikuti bitakfiratin, dengan beberapa peleburan, mutadarokatan yang diikuti, bihasanatin dengan beberapa kebaikan-kebaikan, tuwati yang menutup apa hasanat, alaiha atas hafwah, alaiha atas hafwah. Fa innal amiyat, maka sesungguhnya orang yang awam itu yaktasimu, berpegangan siapa ami, bidzalika dengan demikian hikayat tadi itu, fi musahalatihi, di dalam perkara-perkara yang dimudahkan oleh ami, wa hafawatihi, dan kesalahan-kesalahannya ami. Contohnya ini, ada cerita tentang orang yang membiasakan diri membaca sholawat. Jadi ada cerita orang karena membiasakan diri baca sholawat 100 kali sebelum tidur, maka suatu saat orangnya ini nakal, orangnya ini musrif, orang yang kelewatan sebetulnya berbuat dosanya. Kemudian ketika mati itu wajahnya berubah, wajahnya berubah menjadi wajah kerak. Kemudian anaknya ini menutup, anaknya menangis sejadi-jadinya sampai akhirnya ketiduran. Ketika tidur itu didatangi oleh, dalam mimpi itu datangi oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah kemudian mengusap wajah bapaknya itu, kemudian menjadi bersinar bersih kembali wajah manusia dengan wajah yang bersih. Sehingga ditanya, Anda siapa? Aku adalah Nabimu Muhammad al-Mustafa. Mengapa engkau peduli kepada bapakku? Ya, bapakmu itu nakal sebetulnya, apa saja sudah dilakukan, tetapi bapakmu itu setiap mau tidur selalu baca sholawat kepadaku itu 100 kali. Makanya aku peduli kepada dia. Nah, kisah ini kalau diceritakan secara umum, itu orang punya kesimpulan begini, oh nakal tidak apa-apa ternyata. Nakal tidak apa-apa, yang penting mau tidur baca sholawat 100 kali, kan gitu ya. Itu jadinya gitu. Jadi ini kalau tidak dijelaskan, nanti kesimpulan orang awam begitu. Kesimpulan orang awam, nakal tidak apa-apa, yang penting pokoknya mau tidur sholawat 100 kali. Padahal intinya bukan itu. Intinya itu adalah betapa Rasulullah itu peduli kepada orang yang bersolawat. Nah, ini bisa dipahami salah oleh orang awam. Makanya nanti di bawah itu ada ceritanya tentang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu kalau ngomong di atas 20 orang tidak mau, karena khawatir banyak yang salah paham. Jadi pada mau cerita, mau ngaji itu pada orang terbatas saja, 20 orang. Nah kalau padahal kita kalau ceramah orangnya sedikit kan males itu. Begininya ceramah itu yang hadir itu banyak kan gitu, yang hadir banyak. Padahal Abu Yazid tidak mau. Dan itu beliau jadi wali.
jadi wali. Kita ini terbalik-balik memang sekarang ini. Wa yumahidu, dan mendasari siapa ami li nafsi pada dirinya, ami udhran pada udhur, fihi di dalam demikian iktisam bidzalik tadi. Wayah taju, dan membikin alasan siapa ami bi annau dengan sesungguhnya ami itu hukia, diceritakan siapa ami kaita wa kaita, begini-begini, an ba'dil masyayikhi, dari sebagian beberapa guru. Nah, jadi orang awam itu kan sesuai dengan daya tangkapnya. Ya, jadi makanya bisa jadi ya tidak paham, kurang paham, gagal paham, salah paham, atau fahamnya yang salah. Jadi bisa jadi. Wabatil akabiri, dan sebagian beberapa ulama besar. Fakulluna, maka adapun seluruh kita itu bisodatil ma'as, dihadapkan terhadap beberapa maksiat. Fala ghurra, maka tidak ada keanehan itu maujud. In asaitullaha, jika bermaksiat siapa aku Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala, faqad asahu, maka sungguh telah durhaka kepada Allah siapa man orang, huwa yang ada pun man itu akbaru, lebih besar minni dari. Jadi akhirnya dia bikin alasan, wah aku melakukan begini, umpamanya nakal tidak apa-apa, lo itu ada orang nakal itu akhirnya diampuni oleh Allah. Nah gitu. Jadi menjadi, makanya perilaku orang alim itu akan dijadikan sebagai dasar bagi orang awam. Umpamanya ada orang alim itu tidak jamaah, itu kan orang awam, nah, saya itu aja Pak Kiai aja tidak jamaah kok, ya tidak apa-apa, lah kayak gitu, atau apalah gitu kan. Umpamanya ada orang alim, umpamanya makan itu selalu di warung, juga akan jadi dalil. Dulu itu kan ada dua orang. Kalau Mbah Bisri itu orang yang tidak mau makan di warung, ya. Mbah Wahab itu biasa makan di warung. Lah ini bagi kita ini kan jadi dalil. Kalau ingin ikut Mbah Wahab, ya biasa makan di warung. Kalau ingin ikut Mbah Bisri, ya berarti jarang-jarang atau tidak pernah ke warung, makannya di rumah. Artinya apa? Perilaku orang dahulu itu atau perilaku orang alim itu akan menjadi dalil bagi orang awam, nah, bagi orang awam. Dalam banyak hal, apa saja. Oh, makanya biasanya kayak ada bisnis-bisnis yang agak menipu itu. Dulu ada Pandawa, itu mesti melibatkan kiai-kiai, melibatkan ustadz-ustadz dan sebagainya itu untuk dijadikan sebagai
sebagai legitimasi. Umpamanya orang akan melihat, oh Pak Tris itu, Ustadz Tris itu aja ikut kok, ya berarti boleh lah gitu kan. Atau siapa, akan begitu. Jadi perilaku orang alim itu akan dijadikan dalil oleh orang awam. Jadi meskipun tidak boleh, umpamanya tahu tidak boleh, saya orang kecil aja ya tidak apa-apa, yang lebih pintar daripada saya lu melakukan lah gitu kan, melakukan. Jadi seperti itu. Makanya ceritanya dulu Pandawa itu kan banyak melibatkan banyak kiai-kiai yang ikut, ya, yang ikut. Ya itu karena wa yufiduhu, dan memberikan faedah kepada ami apa dzalika, demikian hikayat tadi itu, jiro'atan pada berani, alallahi kepada Allah Ta'ala. Jadinya orang itu akan berani untuk berbuat durhaka dari cerita itu. Min haitsu la yadri, dari arah tidak mengerti siapa ami. Faba'dal iftirazi, maka setelah menjaga hadzainil mahdzuraini, dari dua perkara yang ditakuti ini, yang dijauhi ini, fala basa, maka tidak ada bahaya itu maujud bihi, dengan apa namanya, hikayat tadi atau kisah tadi. Wa inda dzalika, dan ketika demikian, fala ba'sa, yarji'u, kembali siapa orang, ilal qisasi, kepada kisah-kisah al-mahmudati yang terpuji, wa ilama, dan kepada perkara yastamilu yang memulat alaihi pada ma apa Al-Qur'an, wa yasihu, dan sah, dan yang benar apa ma fil kutubi, di dalam beberapa kitab as-sahihati, yang sahih, minal akhbari, dari beberapa hadis, wa minan nasi, dan itu sebagian dari manusia, man, ada orang yastajizu, yang berusaha membolehkan siapa bad al-hikayati, pada mengarang cerita-cerita, al-muraghibati, yang menyebabkan senang, fit ta'ati, di dalam ketaatan. Sebagian ada yang orang bikin cerita ini cerita apa namanya, kayak hanya cerita bikinan, ya, dalam rangka untuk menyebabkan orang senang kepada ketaatan. Ini ada yang berikan. Wa yaz'amu, dan menyangka siapa man anna qasdahu, pada sesungguhnya tujuannya manfiha, di dalam hikayat itu dakwatul khalqi, mengajak makhluk ilal haqqi, kepada kebenaran. Nah, ada yang begitu. Tapi menurut di sini fahadhihi, maka adapun ini hikayat itu min nazarati syaitan, termasuk dari perkara-perkara merusaknya setan. Fa inna fisidqi, maka sesungguhnya fisidqi, di dalam benarnya cerita, manduhatan, ada keleluasaan, anil kadhibi, dari kebohongan.
Wafima dan di dalam perkara zakaro yang menyebutkan siapa Allah pada ma siapa Allah Ta'ala wa Rasuluh dan Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ghunyatan, ada kecukupan anil ikhtira'i, dari bikin-bikin. Ikhtira' itu ya kayak orang bikin apa namanya, gawe-gawe, bahasa Jawanya itu gawe-gawe. Apa bahasa Indonesianya ya bikin-bikin. Fil wa'di, di dalam nasihat. Kaifa, kali bagaimana, waqad kuriha, dan sungguh dibenci apa takallufus sajai, yaitu memaksakan saja, wa'udda, dan dianggap apa takallufus, apa dzalika, demikian takallufus saja, minat tasannu'i, dari bikin-bikin. Kayak orang bikin sajak itu kan kayak ya memaksakan, kayak orang namanya apa namanya, beli kambing di Jakarta. Nah itu kan kayak bikin-bikin, kan itu bikin-bikin sesuatu yang enggak. Jangan lupa membeli panci, bapaknya gitu. Itu namanya tasannu, ya tasannu, bikin-bikin. Kala berkata siapa Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, libnihi, pada anaknya Sa'ad, yaitu namanya Umar. Waqad sami'ahu, dan sungguh telah mendengar siapa Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar, mendengar yasja'u, bersajak siapa Umar. Maka Sa'ad mengatakan, hadzal ladzi yubghiduka, hadza, adapun ini saja itu alladzi perkara yubghiduka, yang menyebabkan murka, apa alladzika, kepadamu, ilaya, kepadaku. La qadaitu, katanya, aku tidak akan memenuhi hajataka, pada hajatmu, abadan, selamanya, hatta tatuba, sehingga tobat siapa kamu. Jadi kamu tidak akan saya kasih apa-apa kalau kamu tidak tobat, berhenti dari bermain saja. Seperti itu. Sampai seperti itu orang sahabat-sahabat. Waqad, karena padahal sungguh ada siapa Umar anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ja'a, datang siapa Umar kepada Sa'ad fi hajatin, dalam masalah hajat. Artinya dia sedang butuh sesuatu, kemudian dengar kalau begitu dia bersajak, bapaknya marah, kalau kamu tidak tobat tidak saya kasih. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Abdullah bin Rawahah, kepada Abdullah bin Rawahah, fi sajain, di dalam masalah sajak, min thalathi kalimatin, dari 3 kalimat. Katanya Nabi kepada Abdullah bin Rawahah, iyyaka, takutlah kamu, wasaja'a, pada sajak, ya ibn Rawahah, wahai ibnu Rawahah. Fakana, maka ada apa saja al mahdzuru, yang ditakuti, al mutakallafu, yang dipaksakan, itu ma perkara, zada, yang tambah apa, ma'ala kalimata, ini atas 2 kalimat. Walidzalika, karena demikian, maza ta'ala kalimat, lama qala, ketika berkata siapa ar-rajulu, seseorang, fi diyatil janini, di dalam masalah tebusan janin, anak yang masih dalam kandungan. Dia mengatakan,
kaifa nadi man la syariba wala akala wala soha wala istahalla. Kaifa nadi, bagaimana membayar diat siapa aku, man pada orang la syariba yang tidak makan siapa man, tidak minum siapa man, wala akala dan tidak makan siapa man, wala soha dan tidak bersuara siapa man, wala stahalla dan tidak berteriak siapa man. Wa mithlu dzalika, dan adapun yang seperti demikian man itu yutol, disia-siakan apa tadi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaj'un, adakah ucapan orang itu saja, kasaj'il a'rabi, seperti sajaknya orang-orang desa, seperti sajaknya orang-orang desa. Jadi tentang hal-hal yang sifatnya artifisial, yang sifatnya tidak asli, yang sifatnya bikin-bikin, yang sekiranya kurang memberikan manfaat, maka dilarang, maka dilarang. Ya mungkin berbeda perspektif, bisa jadi ada yang melihat pada sisi positifnya, ada orang yang melihat memang dari sisi yang negatif.